Pada part ke-56 diambil dari light novel bab 158 sampai dengan 159. 17 Oktober 1796. Siang, Jin dan Enya tiba di sebuah penginapan di kota kecil di wilayah selatan Kekaisaran Vermont dan membongkar barang-barang mereka. Rasanya aneh aku berada di Kekaisaran Vermont. Saya ingat pertama kali saya bertemu kamu, tuanku, dan melarikan diri di kapal dagang Tikan. Dan karena kami membuat identifikasi palsu dan menyamar, tolong jangan terlalu khawatir. Juga, pastikan untuk memanggil saya sebagai saudara daripada Tuan. Jin harus menggunakan Jin Grey, alias yang dia terima saat menjadi pembawa bendera sementara untuk identifikasinya. Bagiannya, merak 7 warna menciptakan identitas bernama Austin Grey. Itu karena, secara teknis, Enya seharusnya tidak ada di Kekaisaran Vermont. Dan karena dia secara teknis adalah buronan, dia melakukan crossdress. Jin gagal menahan tawanya. Itu tak terhindarkan setelah melihat Enya mengenakan jubah maskulin yang longgar dan kumis. Kawan, apa aku terlihat lucu? Saya tidak bisa jujur mengatakan tidak. Silakan coba untuk menurunkan nada suara kamu. Dan sekarang, saya akan mulai membatalkan pidato kehormatan saya karena kita bersaudara. Jadi kamu juga harus berbicara dengan nyaman kepadaku. Seperti ini, apa ini cukup? Sempurna. Kontras dengan dua sikap ceria mereka, Hosen City membawa suasana yang membosankan dan berat meskipun baru tengah hari. Semua orang berjalan dengan ekspresi gelap, dan bahkan anjing-anjing itu terlihat ketakutan di mata mereka. Pasar terdekat juga sepi. Lingkungan kota sangat hancur, tidak ada yang benar-benar menjual apapun. Itu hanya bisa seperti ini karena asosiasi sihir hitam merajalela. Dari penginapan, mereka akan menemukan jalan setapak panjang menuju wilayah selatan tengah dengan menunggang kuda. Saat ini, asosiasi sihir hitam tinggal di sana. Dan ketika malam tiba, mereka berpencar menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang dan menyerang kota. Mereka melanjutkan perampokan dan pelecehan mereka. Itulah sebabnya tentara bersenjata ditempatkan di sana-sini, tetapi ekspresi mereka tidak jauh berbeda dari warga. Mereka ditempatkan hanya karena perintah kaisar. Mereka tampak lelah dan kelelahan. Ngomong-ngomong, bro, sisa-sisa asosiasi sihir hitam pasti orang jahat. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan prajurit itu? Mereka bahkan tanpa pandang bulu menculik anak-anak. Aku tidak percaya ini sebenarnya adalah kerajaan Vermont. Ini pasti lebih aneh karena kamu pernah tinggal di ibu kota. Tidak banyak kota lain dengan keamanan yang lebih baik daripada ibu kota Vermont. Jadi sekarang kita menghancurkan penjahat-penjahat kotor itu? Mungkin. Mari kita tunggu sampai mereka muncul. Namun, ketika malam tiba, orang pertama yang datang adalah sekelompok penyihir bangsawan. Kereta emas mewah melewati gerbang transfer Hosen. Warga berkumpul untuk melongo melihat gerbong itu. Jin dan Enya bercampur ke dalam kerumunan. Itu penyihir akademi. Mereka pasti ada di sini untuk mengusir mereka. Seekor elang emas, simbol akademi sihir, menghiasi setiap bendera. Mereka meninggalkannya sebagai permainan berburu para bangsawan. Saya pikir pasukan pertahanan meninggalkan asosiasi sihir hitam sendirian sehingga para penyihir akademi dapat menetapkan prestasi. Saya tidak ingin seperti itu, tapi Sir Kashmir tepat. Dan mereka bahkan datang pada hari kami datang juga. Apa-apaan? Jin mendecakkan lidahnya dan memperbaiki tudungnya. Enya tampak terkejut begitu dia menghadapi kereta. Dia tidak memiliki satupun ingatan yang baik dari akademi. Kenapa mereka? Sepertinya mereka di sini untuk melakukan hal-hal baik. Jangan takut, Austin. Mereka tidak berharga apa-apa. Jin berbicara dengan suara tenang. Gadis yang tidak bergeming saat memulai perjalanan untuk melawan asosiasi sihir hitam membeku begitu dia melihat bendera akademi. Jin merasa sedikit pahit. Ya terima kasih. Ketika dia menguasai sihir di kehidupan masa lalu, Jin juga tidak bergaul dengan baik dengan para penyihir akademi. Kepura-puraan mereka dari hak istimewa dan elitisme tak tertahankan. Meskipun tidak semua penyihir dari akademi seperti itu, dia tahu hanya dari lukisan emas tak berguna di kereta bahwa penyihir akademi berpikir seperti mereka berada di puncak dunia. Ya, aku tidak mengerti apa-apa. Memang benar bahwa beberapa orang berbakat dan istimewa berkumpul. Saya sudah tahu berapa banyak mereka menggertaknya karena menjadi warga negara normal. Dan karena dia seorang cendekiawan kehormatan, kecemburuan dan kebencian mereka akan memuncak. Jin berpikir bahwa Enya setidaknya beberapa ratus kali lebih berbakat daripada mereka. Bagaimanapun, dia dipilih oleh Olta, yang terobsesi dengan garis keturunan kerajaan. Melihat lapisan emas mereka yang buruk di kereta, itu mungkin bukan penyihir resmi. Mungkin penyihir pemula yang sangat bangga. Tapi dari
dari apa yang bisa kulihat, mereka tidak bisa mengalahkan asosiasi sihir hitam. Hah, bahkan jika mereka adalah penyihir pemula, mereka mungkin bisa mengeluarkan beberapa mantra yang luar biasa. 4. Bintang rata-rata. Asosiasi sihir hitam hanya 50 bintang 3 hingga 4 dan taburan bintang 5. Itulah mengapa mereka tidak memiliki kesempatan. Sisa-sisa ini adalah veteran yang datang dari jalanan. Dan pemula seperti mereka biasanya hanya tahu teorinya tetapi tidak pernah mengalami pengalaman nyata. Dibandingkan dengan musuh, mereka kekurangan tenaga dan pengalaman. Ada total 15 gerbong. Jika ada 2 orang di setiap gerbong, maka hanya ada 30 penyihir. Tetap saja, Dewan Akademi mungkin tahu apa yang mereka lakukan, jadi mereka mungkin bercampur dengan beberapa profesional di sana. Seperti yang dikatakan Sir Kashimir, mereka akan mengumpulkan mereka tanpa meninggalkan penyok. Bintang 7 yang sederhana pada saat itu. Jika itu adalah 2 bintang 7 akademi, maka kurasa kita tidak perlu melakukan apa-apa. Jin mengangkat bahu dan tersenyum. Kita akan segera mengetahuinya. Ayo makan dan minum segelas bir sederhana. Kedengarannya bagus, bro. Pintu masuk penyihir pemula akademi tampaknya menjangkau jauh dan luas. Daerah tertekan langsung menjadi hidup. Restoran dan bar yang tertutup dibuka, dan bahkan gang-gang yang paling gelap pun memiliki lampu-lampu kecil yang menerangi setiap sudut. Pemula yang dikenal menghabiskan banyak uang. Karena mereka juga pahlawan yang menyelamatkan kota, kota harus dibuka kembali. Jin dan Enya memilih bar yang bagus dengan keseimbangan yang baik antara makanan dan minuman. Bro, bisakah saya benar-benar memesan sesuatu? Tentu saja. Bukankah ada hal-hal mahal di menu? Austin, tidakkah kamu harus sedikit lebih sadar diri bahwa termasuk saya? Teman kita adalah orang-orang yang sangat kaya. Mengapa mengajukan pertanyaan seperti itu? Tapi aku tidak kaya. Sekarang saya di sini, saya tidak ingin menghambur-hamburkan uang. Ketika kita kembali, buka akun pribadi baik di Tikan Central Bank, United Steel Dragon Bank, atau Vankela Eternal Storage. Saya akan memastikan untuk mengalokasikan beberapa uang saku untuk kamu. Aku akan melayanimu dengan hidupku, kakak. Juga, tolong berjanji untuk memberi saya tanda tangan. Ya. Pada skala normal, sekitar 5.000 koin emas akan menganggap seseorang kaya. Namun demikian, tanpa rasa uang ini, Enya menjadi bersemangat. Dia memesan segala macam hal. Oh, jubah dan tongkat sihir. Kalian juga pasti murid sihir. Pengikut penyihir pemula, saya kira. Jin menggelengkan kepalanya pada olok-olok tidak sopan yang dilemparkan oleh pemilik restoran. Karena mereka tidak terlihat seperti berasal dari sekitar area tersebut, dia memastikan untuk menyesuaikan diri sedikit. Kami hanya pelancong yang kebetulan mampir. Karena kami tidak berafiliasi dengan akademi, tidak perlu layanan khusus. Ah, aku mengerti. Hoho, tapi orang ini memesan semua hidangan spesial kami, jadi ini membutuhkan layanan khusus yang wajib. Kamu lebih kaya dari yang kamu lihat. Pemiliknya tersenyum dan kembali ke dapur. Saudaraku, itu terdengar sangat menyebalkan, tetapi kamu mengikutinya. Sebelum aku bertemu denganmu, kupikir klan Rankandel dipenuhi dengan orang-orang yang pemarah dan beracun. Jin mengejek saat Enya berbisik ke telinganya. Dia hanya mendekati kami tanpa konteks, dan dia menawari kami beberapa barang tambahan. Jika saya Rankandel lain, itu akan berbeda. Anggota tubuhnya pasti sudah dicabut sekarang. Jin menanggapi telinganya dan tersenyum. Jadi memang benar kalau itu dipenuhi dengan orang-orang beracun yang marah, kecuali kamu. Oke, tapi kenapa kamu berubah dari tuan menjadi kakak? Karena kamu bilang kamu akan memberiku uang saku. Hehe. Suara minyak dan api yang berbenturan di wajan bergema di seluruh restoran. Aroma yang indah adalah default. Saat keduanya hendak mendentingkan bir mereka, Krea, pelanggan lain memasuki bar. Dan saat pintu terbuka, Jin punya firasat buruk. Dia menghela nafas. Sialan, aku tidak lapar lagi setelah mendengar semua sanjungan itu. Tanpa wajah babi dan mendengus, ye. Menggosokkan kedua tangannya dan tersenyum. Bagaimana itu baik-baik saja? Sepakat. Namun, kakak kelas memberitahu kami bahwa makanan jalanan di sini layak untuk dimakan. Mari kita bangun harapan kita. Hei, pemilik. Oh ya. Pemiliknya berlari ke depan dan membungkuk kepada dua pelanggan. Tidak seperti Jin dan Enya, mereka memiliki jubah putih dengan benang emas yang ditenun keluar masuk sutra. Dengan tongkat berkualitas tinggi di tangan mereka, mereka adalah dua dari novis akademi yang datang ke Hosen. Saya tahu bahwa makan dengan nyaman bukanlah suatu pilihan. Itu akan menjadi langkah untuk pergi sebelum dia bisa terlibat dalam kekacauan apapun. Para penyihir pemula dengan jijik memelototinya dan Enya, bahkan saat mereka memesan. Mudah untuk menargetkan siswa sihir dengan pakaian usang, seperti kucing yang tidak bisa melewati ikan yang jatuh. Jin meletakkan 3 koin emas di samping gelas birnya. Meskipun dia ingin pergi dengan cepat, dia harus membayar tagihan. Austin, ayo pergi. Namun, sikapnya aneh. Dengan tinju terkepal, matanya bergetar. Dia bisa merasakan bahwa dia gemetar di bawah jubahnya. Mungkin, benar-benar sekarang, mereka adalah siswa yang menggertaknya. Jin bertemu matanya. Austin, apakah kamu memikirkan apa yang aku pikirkan? Ah, kakak, itu, ya, kamu benar. Ya, ayo pergi dari sini. Mari, jika kamu mau,
saya bisa mengalahkan mereka tanpa berkeringat. Dia ingin mengatakan itu, tetapi membebaskannya adalah prioritas pertama. Berapa banyak mereka menggertaknya agar dia menjadi takut seperti ini. Meretih, Jin menggertakkan giginya dan berdiri. Hei, kamu yang di sana. Dari mana kamu berasal? Saya tidak berpikir kamu adalah pengikut kami. Salah satu penyihir pemula menampar pipi seseorang yang ingin menangis. Kenapa kamu bertanya? Jin menjawab tanpa ekspresi, dan udara di bar menjadi dingin. Bahkan pemilik yang mengambil pesanan mereka tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Penyihir pemula lainnya membeku dan berkedip dengan marah. Setelah beberapa detik hening, pemilik menjadi gugup dan tampak seperti perutnya akan membalik. Satu-satunya pelanggan di toko adalah para pemula dan Jin dan temannya, jadi dia khawatir tentang kemungkinan pertengkaran. Kenapa aku bertanya? Astaga, aku pasti sangat tidak sopan. Ya, saya akan bertanya lebih jelas. Dengan siapa kamu berafiliasi? Sampah, kami akan pergi diam-diam, jadi jangan bersikap kurang ajar dan makanlah. Dan bukankah kamu mengatakan akan bertanya lebih jelas? Bersyukurlah bahwa aku tidak menampar gigimu sekarang. Jawab aku, melihat bahwa kamu benar-benar ingin pergi begitu kami masuk, pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Apa kau bagian dari asosiasi sihir hitam? Mendengar hinaan disertai hinaan dari penyihir pemula, Jin benar-benar mengira dirinya menyedihkan. Tetap saja, tidak ada yang aneh dengan tingkah laku mereka. Semua orang memuja dan menyanjung alasan para bangsawan yang malang ini, tetapi hanya para pemula. Betapa menyedihkan penampilan akademi dengan ini sebagai wajah institusi mereka, tidak ada yang akan berpikir mereka ahli di bidangnya. Tidak ada. Oh, ya ampun, penyihir pemula. Haha, mereka hanya orang yang lewat. Tolong jangan lanjutkan, dan aku akan segera menyiapkan hidangan spesial. Tamparan, pemula itu menampar wajah pemiliknya. Nya tersentak dan mencoba berdiri secara naluriah, tetapi Jin menahannya. Apa yang akan kamu lakukan? Orang biasa yang menyedihkan? Maaf, hei, karena kamu, pemilik pekerja keras ditampar. Kamu cukup berani? Identifikasi diri kamu. Saya pikir saya harus tahu lebih banyak tentang kamu. Bagaimana saya harus menjawab? Jin tidak berpikir lama. Dia akan mengambil semuanya dan segera memikirkan satu organisasi yang bisa dia gunakan. Klip, jepit. Jin melewati meja tempat para penyihir pemula duduk dan menutup pintu bar. Cereak, gedebuk, denting. Kemudian, setelah berdeham, dia berbicara. Vermont Empire, pasukan khusus pengawal kaisar untuk divisi 3 grup sihir 1. Omong kosong, pasukan khusus grup 1 divisi 3. Bajingan ini, bahkan hanya dikejutkan oleh kebohongannya, jadi dia bersembunyi di balik tudungnya. Tuan Jin, apa ini? Jin masih terlihat tenang. Berbohong dan meniru adalah bidang keahliannya. Anehnya, setiap kali dia melakukannya, dia merasa seperti hanya mengorek nama yang sebenarnya kurang penting dari identitas aslinya di lumpur. Kau ingin kami percaya itu? Aku bahkan tidak bisa memikirkan jawaban karena aku sangat tercengang. Pasukan khusus untuk divisi 3 grup sihir 1? Kamu akan segera percaya. Gedebuk, Jin membanting tinjunya ke dada pemula terdekat. Tubuhnya yang ramping dan lemah tidak akan mampu menahan tinju yang telah dilatih sejak kastil badai. Haha, pemula yang dipukul berlutut di tanah, busa muncul dari mulutnya. Dua siswa lainnya dengan panik mulai membaca mantra. Tetapi Jin mendapatkan tongkatnya lebih cepat. Sebuah cahaya kecil bersinar dari ujungnya. Aku ingin menjatuhkan mereka dengan mantra yang berlebihan, tetapi menggunakan mantra normal akan lebih baik karena aku meniru pasukan khusus. FSSH, FSSH. Tongkat itu menembus dada para novis lainnya. Bahkan sebelum mereka melewati setengah mantra mereka, segera setelah mana bintang 7 memasuki tubuh mereka, mereka mengalami luapan mana. Mereka hanyalah penyihir bintang 3-4. Kurk, darah mengalir keluar dari lubang hidung mereka saat mereka jatuh ke tanah. Mereka merosot seperti invertebrata. Jin memandang rendah mereka sedingin es. Bajingan-bajingan ini menggertaknya. Hanya butuh 4 detik bagi Jin untuk berurusan dengan mereka. Pada saat itu, pemiliknya menyaksikan tanpa jiwa. Mulutnya terbuka lebar. Selamatkan, aku, Ini hanya tanda awal luapan, jadi jangan khawatir. Mengalami luapan hanya dari sebanyak itu. Direktur Dolce mengatakan bahwa masa depan akademi tidak begitu cerah, dan sepertinya dia benar. Jin tahu tentang Dolce Rilistar, direktur pasukan khusus grup sihir 1, dari kehidupan masa lalunya. Dia masih hidup sekitar waktu ini, berbeda dengan agen biasa. Para direktur masing-masing grup kerap menghilang dari kursi resminya. Menggeliat. Kedua penyihir pemula itu merangkak di lantai, dan pemula pertama, yang tertembak di dada, nyaris tidak membantu dirinya sendiri. Dengan mata dibasahi ketakutan, mereka menatap Jin. Apakah kamu benar-benar bagian dari pasukan khusus? Kamu ingin mendengar nama kodeku juga? Jika itu terjadi, maka kalian bertiga tidak akan bisa mengelak dari ruang investigasi markas utama Kopassus. Sepertinya kamu belum sadar. Tidak termasuk unit langsung kaisar. Pasukan khusus memiliki
kekuatan paling besar. Dan di antara mereka, unit pasukan khusus grup sihir 1 Divisi 3 dikenal sebagai Dewa Kematian. Mereka bertindak sebagai pengawas yang mengungkap aktivitas ilegal para penyihir dan langsung menghukum mereka. Jika jin benar-benar berada di pasukan khusus, dia memiliki keputusan atas hidup dan mati ketiganya. Dia juga bisa menyebabkan kekacauan pamungkas di kekaisaran. Karena mereka bukan perwakilan penting dari Hairan, Hensir, Rilistar, atau kerajaan lainnya. Tidak pak, kami salah. Kami tidak tahu kamu adalah bagian dari pasukan khusus. Apakah itu berarti perilakumu akan baik-baik saja jika aku adalah warga negara biasa? Itu bukan. Ada pepatah di antara pasukan khusus tentang kalian. Serangga yang mencemari kedamaian dan kebaikan tanah air. Kamu keropeng. Kalian para pemula yang menjaga kaisar dan orang-orang bersikap seperti ini di bar. Mendengar omelan jin, para novis memejamkan mata. Jin melihat logo kecil di jubah mereka. Di bawah simbol akademi, elang emas, lencana klan mereka sendiri juga disulam. Para pemula yang menderita luapan mana berasal dari klan Maura dan Orel. Satu pukulan di dada berasal dari Chip. Klan Maura, klan Orel, dan klan Chip. Patriark masing-masing adalah Visus Maura, Russo Orel, dan Mata Chip. Mungkin tidak. Aku cukup yakin anak Maura adalah putra tertua Visus, Galon. Jin menghafal semua patriark klan sihir di Kekaisaran Vermont sejak kehidupan masa lalunya. Dia juga memeriksa catatan setiap negara sebelum perjamuan. Agen, Pak, tolong jangan beritahu klan. Bangkit. Hei, teman-teman, berdiri, buru-buru. Chip membantu Maura dan Orel berdiri sambil berteriak. Maura dan Orel tidak dapat berbicara karena luapan, tetapi mereka tahu bahwa mata pencaharian mereka dipertaruhkan. Mereka menyesali tindakan mereka. Mengapa mereka harus menghina pria ini? Mengapa mereka meningkatkan situasi ketika pria itu hanya mencoba pergi dengan tenang? Ketiga novis saling merangkul tengkuk, dengan kaki gemetar. Mereka hanya bisa mempercayai jin sebagai bagian dari pasukan khusus. Nama Direktur Magic Group 1 keluar, dan dia tahu tentang masing-masing klan mereka. Keterampilan bertarungnya juga lebih baik daripada penyihir biasa, jadi itu pasti benar. Pertama, kamu tidak mematuhi hukum pertama dan paling ditegakkan dengan baik untuk melindungi rakyat. Kedua, kamu melanggar kode etik penyihir Akademi Sihir. Ketiga, kamu menyebabkan keributan dan mengganggu misi agen pasukan khusus. Tidak termasuk yang ketiga, dua lainnya adalah hukum yang diketahui oleh para penyihir bangsawan tetapi tidak ada. Namun, itu akan berbeda dalam skenario ini. Para novis meneteskan darah, air mata, dan ingus. Mereka terus-menerus meminta maaf saat mereka membasahi celana mereka. Biasanya akan membawamu ke ruang investigasi markas utama, menempatkan kalian di sekolah reformasi, dan memberitahu seluruh klanmu tentang hal itu. Jin berhenti dan menatap mereka. Tapi sayang sekali saya tidak bisa segera mengajukan dan menjalankan semua itu karena misi saya. Saya menerima perintah dari direktur secara tidak resmi untuk mengawasi kesepakatan dengan Asosiasi Sihir Hitam. Para siswa menghela nafas, dan Enya menutup mulutnya. Pemiliknya menutup telinganya untuk tidak mendengar apa misi unit pasukan khusus itu. Apakah kamu sekarang tahu kejahatan apa yang kamu lakukan? Tolong, beri kami kesempatan lagi. Kami akan melakukan apa saja. Apapun. Jin tersenyum. Dia memikirkan sesuatu yang baik. Baik, aku akan memberimu kesempatan lagi. Beritahu kami. Chip, satu-satunya yang mampu saat ini, mengangguk dengan panik. Orang itu di sana dan aku akan menjadi pengikutmu mulai hari ini. Sebagai pengikut kamu, kami akan berpartisipasi dalam penghapusan Asosiasi Sihir Hitam. Apakah kamu mengerti? Iya, tentu saja. Apakah wajah para pengikut lainnya diketahui oleh para pemula lainnya? Dalam hal ini, kamu tidak akan dapat mengambil kesempatan ini. Syukurlah tidak. Pertama, kami tidak membawa pengikut. Tidak perlu mencurigai kami dengan cepat mempekerjakan pengikut untuk membawa barang-barang kami. Jin mencengkeram dagu Chip. Kamu yakin? Aduh Kors, jika kamu mengecewakanku sekali lagi, klanmu tidak akan bisa menghentikan kejatuhan mereka. Setelah saya merasa bahwa kamu menjalankan perintah saya dengan sempurna, saya akan memaafkan dan melupakan kesalahan yang kamu buat sebelumnya. Terima kasih banyak, hei, pemilik. Pemiliknya bergegas mendekat dan membungkukkan badannya. Ya, sepertinya kamu menghadapi beberapa konsekuensi karena aku. Aku tidak mendengar atau melihat apapun. Sempurna. Bagaimana pipimu? Tidak ada yang seperti itu. Aku tidak akan tahu apa-apa sampai kuburku. Aku hanya agen pasukan khusus, bukan hanya pertanda ketakutan bagi para pemula. Bahkan rakyat jelata tahu bahwa jika seekor tikus atau burung mengotak-atik seorang agen, dia juga bisa menghilang. Kamu lebih baik dari para penyihir pemula itu. Saya anggap kamu lupa segalanya, jadi bawakan saya barang yang saya pesan. Dan kalian harus mencuci pakaian kalian di dapur, karena kau tidak bisa kembali dengan itu. Jin menunjuk pakaian basah mereka dan mendecakkan lidahnya. Pemilik dan para pemula kemudian berlari ke dapur, dan Enya menghela nafas dalam-dalam. Tuan Jin, tidak, saudara, apakah ini baik? Menyamar sebagai pasukan khusus adalah kejahatan keji. Jin pikir dia akan mengatakan itu. Kamu yang terbaik? Wow, ya ampun. Astaga, saya belum pernah mengalami sesuatu yang begitu menyegarkan sebelumnya. Saya merasa seperti saya bisa terbang. Wah, Jin dengan ringan menutup mulutnya.
Dia bisa disalahpahami jika para siswa mendengarnya mengoceh dengan keras. Bagaimana aktingnya? Mengangguk, dan kamu merasa sedikit lebih baik? Tentu saja, ketiganya terkenal karena intimidasi mereka. Terutama seberapa banyak mereka menggertak saya. Aku terbangun dengan sentakan setiap kali mereka muncul dalam mimpiku. Bagaimana kita bertemu mereka di tempat seperti ini? Kamu ingin aku melakukan lebih banyak lagi? Atau Austin bisa melakukannya sendiri? Tidak, ini sudah cukup untuk saat ini. Karena mengalahkan mereka sendiri alih-alih menggunakan kekuatanmu akan menjadi balas dendam yang sebenarnya. Pemikiran yang bagus. Benar, balas dendam yang sebenarnya adalah ketika kamu melakukannya sendiri. Padahal, saya pikir saya sudah cukup melakukannya. Hehe, sekarang bukan waktunya untuk mereka. Mendentingkan gelas kami dan minum bir bersamamu lebih baik. Denting, Jin dan Enya bersorak dan menyeringai. Senyum mereka segera berubah menjadi tawa. Dari dalam dapur, mereka bisa mendengar masakan daging dan suara pakaian yang sedang dicuci.